Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apa sih Pak hak-hak seseorang yang menjadi korban KDRT ini menurut undang-undang? Ya, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu dalam pasal 10, Mbak Milani, itu diatur mengenai hak-hak korban ya dalam KDRT. Yang pertama adalah mendapatkan pelindungan baik dari pihak keluarga, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau mungkin pihak yang lain yang berdasarkan dari perintah undang-undang tadi bisa melakukan pelindungan terhadap korban. Yang kedua adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban tadi. Nah, mungkin kan melihat kadar atau tingkat kekerasan fisiknya itu kan berakibat luka seperti apa, Mbak? Apakah ringan, apakah sedang? Nah, itu kan rumah sakit harus kooperatif juga memberikan pelayanan medis itu kan. Bahkan kalau mungkin dalam keadaan yang shock berat itu kan perlu ada trauma healing kayak itu kan bagi korban untuk memulihkan uh, apa ya psikologinya tadi itu kan. Yang ketiga adalah nah ini karena sifatnya domestik tadi itu bahkan korban pun harus mendapatkan pelindungan kerahasiaan kayak itu. Ya. Artinya ini juga penting sekali karena kita nggak tahu kekerasan yang diderita korban ini kekerasan dalam bidang apa kayak gitu. Mungkin si korban juga malu juga atau mungkin tidak percaya diri. Nah ini juga berhak mendapatkan kerahasiaan data atau korban tadi yaitu. Kalau berkat public figure mungkin kan ya selama ini kita masih belum melihat secara detail kan. Mungkin hanya sepintas permukaan gitu kan. Ya. Bahkan mungkin saat ini kan nanti penyidik akan memeriksa yang pihak teradu gitu kan. Nah, artinya mungkin secara detailnya nanti kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Apakah memang terjadi kalau yang kita ketahui kan ada mencekik, ada membanting, nah apakah sampai seperti itu? Nah kita kan masih menduga-duga. Dan yang keempat, nah ini korban juga bisa mendapatkan pelindungan atau pendampingan tadi dari Komnas Perempuan misalkan atau lembaga sosial lain dari pemerintah atau bahkan dari pekerja sosial dan bantuan hukum dari LBH di setiap tingkat proses pemeriksaan gitu kan. Dan yang kelima itu adalah mendapatkan pelayanan bimbingan rohani atau keagamaan, Mbak, sesuai dengan agama dari korban tadi. Baik, baik Pak Sigit. Ini kan dalam kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini kan korbannya diduga adalah Lesti atau dia adalah seorang perempuan seperti itu. Kemudian jika kita bicara dalam kasus ini atau kasus yang lain di mana ada korban KDRT ini adalah seorang laki-laki, apakah haknya sama dan apakah penanganannya sama, Pak Sigit? Ya, siapapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana KDRT itu posisinya sebagai korban, Mbak. Ya. Sebagai korban dan dia juga sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan prinsip equality before the law gitu kan. Jadi semua orang, semua pihak, semua warga negara Indonesia itu adalah kedudukannya sama di depan hukum kayak gitu, Mbak. Tidak memandang status ekonominya atau relasi gendernya apa atau dia public figure atau enggak, itu tetap sama di depan hukum, Mbak Melani. Baik, kembali lagi semua di mata hukum itu sama seperti itu. Sama. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.